Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Semangat pagi hari ini, amin. Wah, ini hari kemerdekaan loh Bapak Ibu ya. Coba lihat wajah kiri kanannya, kira-kira ada terpenjara oleh apa gitu ya. Coba ditepuk-tepuk pundaknya, bilang gini ya, merdeka ya kamu ya. Bapak Ibu, saya dari Abaloh Barat ya. Mungkin beberapa atau mungkin banyak belum mengenal saya karena saya kayaknya 1-2 abad yang lalu ya pelayanan di sini ya. Wah, udah lama banget. Ya, jadi saya kenalan dulu ya, karena kalau tidak kenal katanya tidak sayang. Karena saya mau disayang, jadi saya kenalan Bapak Ibu ya. Nama saya Joshua Iwan Wahyudi. Kadang-kadang ada yang kenalin saya Joshua Iwan Yahudi Bapak Ibu ya. Bukan ya, Wahyudi ya, orang Jawa, bukan orang Yahudi ya. Nah, supaya Bapak Ibu cepat ingat, panggil saya Iwan aja. Iwan artinya inilah pria menawan Bapak Ibu ya. Asik. Saya datang dengan istri dan anak saya. Nah, ini istri dan anak saya Bapak Ibu. Anak saya ini ditunggu 15 tahun Bapak Ibu ya. Semua cara sudah dilakukan, gak ada yang berhasil. Tapi Tuhan kasih mujizat ya, tahun ke-14 pernikahan kami. Cara normal, nggak pakai program apa-apa, lahir anak ini Bapak Ibu ya. Makanya kemana-mana pelayanan saya selalu ajak ya. Dan kayaknya dia udah dari 2 bulan pokoknya ikut kebaktian, entah sudah berapa kali ya. Mungkin berapa ratus kali ya, 3 tahun ini ya. Selalu ikut kemana-mana ya. Oke, hari ini saya akan berkhotbah masih dalam seri bulan ini Bapak Ibu ya, tentang pengampunan. Ya, khotbah saya nanti simple banget Bapak Ibu, ayatnya nggak banyak ya. Sangat sederhana banget, tapi melakukannya susah banget Bapak Ibu ya. Saya sebenarnya waktu suruh khotbah ini juga bergumul sekali ya, karena kayaknya kita semua sudah berapa tahun jadi orang Kristen pun akan selalu bergumul dengan yang namanya mengampuni ya Bapak Ibu ya. Tapi saya bersyukur karena sudah dicicil ya dalam beberapa minggu terakhir ya, Bang Darwin itu saya dengerin khotbahnya ya, bagus sekali Bapak Ibu ya. Kekristenan itu dibangun di atas dasar kasih karunia, yaitu apa? Pengampunan dari Tuhan. Jadi yang namanya kekristenan itu adalah pengampunan. Kita bisa menjadi anak Allah itu karena kita diampuni lebih dulu Bapak Ibu ya. Makanya kalau kita hidup tidak mengampuni, sebenarnya kita juga tidak hidup sebagai orang Kristen. Tidak hidup benar-benar di dalam kasih karunia Tuhan gitu ya. Lalu minggu lalu Kak Beta juga menyampaikan bahwa mengampuni itu bukan pilihan sebenarnya ya. Karena itu sebuah perintah. Loh, kenapa kok sebuah perintah? Karena itu adalah dasar dari kekristenan yang adalah kasih karunia berupa pengampunan itu. Nah, hari ini judul khotbah saya adalah mengampuni yang tak terlupakan. Nah, ya. Kenapa? Boleh ada clicker saya ketinggalan, boleh ya? Thank you Bang. Saya lupa bawa ya, saking groginya loh. Saya dari barat ke timur, jauh banget ya Bapak Ibu ya. Seperti itulah pengampunan Tuhan, dari barat ke timur ya, asik. Ya. Nah Bapak Ibu, semakin mudah terlupakan, semakin mudah dilupakan, itu semakin mudah diampuni. Betul ya Bapak Ibu ya. Yang paling susah ngampunin itu apa? Yang paling susah kita lupakan. Waktu saya belajar tentang emosi manusia, jadi rupanya begini Bapak Ibu. Hal-hal yang kita itu sangat pengalaman atau kejadian atau peristiwa yang sangat emosional banget buat kita, itu biasanya yang paling sulit untuk dilupakan. Ingat terus, kenapa? Karena emosional banget, entah itu kesel, marah, senang, takut, sedih, pokoknya yang sangat intensitas emosinya tuh makin tinggi, itu makin melekat di ingatan kita. Makanya kalau saya minta Anda coba ingat satu aja pengalaman waktu Anda umur 5 tahun ke bawah ya. Pengalaman satu aja yang paling Anda ingat. Kira-kira waktu Anda dulu TK gitu ya, umur 5 tahun atau lebih kecil daripada itu. Kalau Anda bisa ingat, pasti karena pengalaman itu emosional. Entah Anda seneng banget, atau takut banget, atau sedih banget, atau kecewa banget, pokoknya emosional. Nah makanya hal-hal yang tidak bisa kita lupakan, pasti itu emosional. Nah yang sulit kita lupakan kalau itu peristiwa-peristiwa yang menyakitkan dan rasa sakitnya kuat banget. Kita nggak bisa lupa, itu juga sulit untuk kita ampuni, Bapak Ibu. Nah, tapi kan kita sudah dengar, mengampuni itu adalah nyawa kekristenan itu sendiri. Dan kita harus hidup di dalamnya. Wah Pak, sulit sekali mengampuni yang kita tidak bisa lupakan. Ya, makanya kadang-kadang orang bilang begini, aku mengampuni tapi aku tidak pernah lupa. Wah ya,
Kalau dia tidak pernah lupa, dia pasti harus ngampunin berkali-kali. Kenapa? Tiap kali ingat, aduh kesel lagi ya, masih ingat dulu kurang ajar, ini orang pinjam duit gak dibalikin ya. Padahal itu satu-satunya tabungan saya gitu kan ya. Wah susah untuk melupakan, ingat lagi, ngampunin lagi. Ingat lagi, ngampunin lagi. Wah susah ya Pak, emang gitu kehidupan kekristenan itu. Jadi Anda jangan merasa gini Bapak Ibu, kalau waduh aku kok masih ingat, kok masih kesel lagi ya. Terus Anda merasa kayak, aduh kekristenanku lemah sekali ya, aku gagal ya. Enggak, memang itulah pergumulan kita seumur hidup Bapak Ibu. Yang makin lebih sulit lagi apa? Sepanjang kita hidup selalu ada yang masih bisa melukai kita lagi. Dan seringkali melukainya juga yang berat-berat. Apalagi kehidupan menjadi orang Kristen bergereja. Banyak lukanya enggak Bapak Ibu? Nah, kok gitu sih ya ngomongnya ya. Mau ngomong banyak tapi nggak enak lagi di gereja ya. Nggak ngomong banyak tapi ya memang banyak ya kan. Loh Bapak Ibu kan gini ya. Kalau ketemu orang yang bukan Kristen, nggak kenal Tuhan, nggak tahu kebenaran, dia lakukan hal yang jahat sama kita, sakit hati. Tapi sakit hatinya masih maklum. Maksudnya maklum gimana? Ya namanya orang nggak kenal Tuhan ya. Ya udahlah mau gimana ya. Ya memang nggak tahu kebenaran, ya gitulah perilakunya. Tapi yang paling menyakitkan itu kalau siapa yang lakukan Bapak Ibu? Saudara seiman, ya sesama rekan di gereja. Apalagi orang itu makin tahu kebenaran, makin pelayanannya banyak, makin level pemimpinnya makin tinggi, makin menyakitkan. Makin menyakitkan, kita makin harus mengampuni. Waduh susah ya, makanya saya nggak seneng sebenarnya khotbah ini Bapak Ibu ya. Kenapa saya nggak seneng? Bukan gimana-gimana. Nanti Anda merasa kayak ini orang kok kurang ajar ngomongnya ya. Kayak enak aja. Enggak, saya tahu nggak enak Bapak Ibu. Ya makanya saya kurus begini. Ya, karena terus menyampaikan hal-hal yang kadang nggak enak Bapak Ibu ya. Tapi kita harus pelajari ini. Mengampuni yang tidak terlupakan Bapak Ibu ya. Semakin mudah terlupakan, makin mudah diampuni. Makin susah dilupakan, makin susah diampuni. Nah, false belief, keyakinan yang salah yang kita selama ini pegang, itu adalah gini, kita mengira mengampuni atau tidak mengampuni itu adalah hak kita untuk memutuskan. Banyak orang dan termasuk saya belasan tahun berpikir gini, mau ngampuni atau mau nggak ngampuni, itu hak saya yang milih, saya yang mutusin. Lah iya orang saya yang disakiti kok. Ini perasaan punya saya loh, kan kamu nggak ngerasain kan, kamu cuma bisa mengira-ngira kan perasaan saya kan. Saya yang ngerasain sendiri, jadi saya yang berhak memutuskan dong, saya mau ngampunin atau tidak. Tidak boleh ada satupun, asik, yang boleh memaksa saya untuk saya ngampunin atau tidak. Termasuk Tuhan, Han, gitu. Wah bener nggak Bapak Ibu ya, pengennya kita kan gitu ya. Ini hati saya Pak, suka-suka saya dong saya mau ngampuni atau tidak. Bapak nggak ngalamin yang saya alami, enak aja ngomong. Bapak Ibu saya nggak ngalamin apa yang Anda alamin. Tapi Anda juga nggak ngalamin apa yang saya alamin. Rasa sakit Anda, ya saya nggak tahu. Tapi rasa sakit saya, Anda juga nggak tahu. Maka pergumulan kita kurang lebih ya mirip, walaupun tempatnya beda-beda dalam mengampuni. Orang yang harus kita ampuni, Anda mungkin ketemu yang susah banget. Saya juga ketemu yang susah banget. Rambut saya sampai habis. Udah kurus, rambut habis. Ya kan? Nah, artinya apa? Kita semua bergumul dalam pergumulan yang sama. Saya kira saya yang akan memutuskan kapan saya mau ngampunin. Saya mau nggak ngampunin. Ngampuninya model kayak apa? Saya yang putusin. Ini saya ngerasain, saya yang jadi korbannya, enak aja. Nah, tapi kebenarannya apa Bapak Ibu? Nah, Galatia 2 ayat 20 bagian yang A ya. Namun aku hidup, hidupku ini ya, memang aku menjalaninya. Tetapi lah, Bapak Ibu kalau Anda dapat kata tetapi dalam bahasa Indonesia, kata tetapi itu membatalkan atau meniadakan kata sebelumnya. Jadi kalau Anda ngomong sama orang ya, wah kamu tuh ganteng banget loh. Tetapi, ya itu udah batal tuh yang pertama, udah jangan didengerin. Jadi kalau ada orang ngomong sama Anda gitu ya, kamu tuh orangnya baik, kamu tuh wah ramah apa segala macam. Tapi lah itu udah lupakan yang pertama. Ya, yang beneran yang berikutnya dia mau ngomong apa itu ya. Tapi kamu itulah ya itu yang dia mau sampaikan ya. Nah Bapak Ibu, namun aku hidup tetapi ya bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ya ini memang aku yang jalani hidupku ya ini aku. Tapi, nah itu dia.
bukan aku lagi loh sekarang yang hidup di dalam hidupku ini, melainkan yaitu siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi keputusan untuk mengampuni atau tidak, Bapak Ibu, pelajaran nomor 1 yang kita bawa pulang. Mengampuni atau tidak mengampuni itu haknya Kristus. Untuk memutuskan buat kita. Bukan haknya kita memutuskan untuk kita sendiri. Loh ini gimana sih Pak? Saya yang jalanin hidup kok. Kok Kristus yang memutuskan buat saya? Loh kan gini Bapak Ibu. Sebelum Kristus menebus kita, kita ini kan miliknya dosa. Hamba dosa, di Alkitab kan dikatakan gitu. Yang namanya hamba itu ikut apa kata tuannya. Kalau tuannya bilang A, ya hambanya ikut jadi A. Tuannya bilang Z, ya hambanya ikut jadi Z. Nah begitu Yesus menebus kita, kita itu sebenarnya menjadi hamba Kristus. Tapi Tuhan baik, dia gak mau kita cuma jadi hamba. Dia angkat, dia lahirkan kita baru menjadi anak. Tapi sebenarnya kita itu hamba tadinya. Artinya apa? Kalau Kristus bilang A, ya kita ikut A. Kristus bilang Z, ya kita ikut Z. Artinya bukan kita lagi yang memutuskan untuk kita loh. Bapak Ibu kalau Anda ngerti konsep ini, Anda akan ngerti bagaimana yang disebut dengan hidup untuk Kristus itu apa. Karena banyak orang Kristen gak paham, dipikir tuh gini loh. Aku punya keinginanku, Kristus akan mendukung keinginanku. Lah makanya banyak orang Kristen kalau doa kan suka memindahkan harta orang fasik. Yeah. Aku klaim, aku ini. Saya tuh nanya, kalau udah dipindahkan itu harta orang fasik kan banyak banget ya bangsa-bangsa ya. Kalau semua pindah ke rekeningmu, kamu mau ngapain sih? Oh ya aku mau ke Swiss, aku mau keliling dunia, aku mau ganti rumah, atau mau ganti mobil dan sebagainya. Itu keinginanmu kan? Nah Kristus ingin itu enggak kira-kira? Lah Bapak Ibu hidup kekristenan itu selalu begini loh. Kristus ingin apa dalam hidup saya akan mewujudkannya lewat hidup saya. Termasuk apakah Kristus ingin enggak saya mengampuni? Nah kalau Kristus berkata, iya kamu harus ampuni. Berapapun harganya. Kan gitu nyanyinya lagi ya, lagunya tadi ya. Ya kita harus ikutin dong. Ngomong enak, ya memang ngomong enak. Coba deh gantiin saya ngomong di depan. Ya, nanti jadi nggak enak, susah ya. Memang ngomong lebih gampang daripada melakukan di mana-mana ya gitu. Udah nggak usah diomongin, itu memang rumusnya. Tapi itu tidak membuat kita berhenti untuk melakukan, betul atau betul? Saudara dalam hidupmu engkau pernah mencapai sesuatu yang hebat. Dan itu pasti tidak mudah. Tapi kenapa engkau tetap lakukan? Karena engkau tahu itu perlu dilakukan. Anda kan nggak bilang gini, ngomong enak ya. Udah nggak usah dilakukan, ngomong doang. Enggak kan? Anda tetap lakukan. Walaupun ngomongnya lebih enak daripada melakukan. Saudara nangkep maksud saya enggak? Jadi itu bukan alasan. Jadi kalau Anda dengar orang berkhotbah terus Anda bilang, khotbah mah memang gampang. Iya, walaupun sebenarnya enggak gampang ya Bang Darwin ya. Kita kan kuliah setengah mati ya. Sampai saya udah kurus makin kurus. Kalau Bang Darwin enggak, karena tenaga dalam banyak dia. Saya mah tenaga dalam sisa-sisa suruh kuliah lagi ya. Wah, nah ini Bapak Ibu. Jadi Kristus yang memutuskan buat kita. Sulit nggak? Sulit. Makanya butuh kasih karunia. Memang kita itu hidup kita itu tidak bisa berbuat apa-apa di luar pokok anggurnya. Kalau kita tinggal di luar Kristus, nggak bisa kita berbuat apa-apa. Ngampunin juga nggak bisa, susah banget. Karena memang kita nggak punya kekuatannya untuk mengampuni. Butuh kasih karunia. Tapi sebelum kasih karunia bekerja, kita harus menerima dulu dong. Kita harus mau dong tinggal di dalam kasih karunia itu dulu dong. Nah kan gini Bapak Ibu kalau orang itu sakit, sebelum dia ditreatment untuk proses kesembuhan, dia harus memutuskan dulu untuk, ya saya mau diobati, saya mau sembuh. Ya itu dia. Putuskan dulu, baru nanti proses kesembuhannya dimulai Bapak Ibu. Ya. Mengampuni memang sulit prosesnya, tapi Anda putuskan dulu bahwa iya aku mau ikuti apa yang Kristus mau. Nggak mudah, iya memang nggak mudah. Bukan cuma urusan mengampuni, banyak hal dalam kekristenan tidak mudah, bahkan mustahil. Makanya butuh kasih karunia. Oke, paham ya? Poin 1 ya Bapak Ibu ya. Saya ada 37 poin hari ini. Tapi karena Anda ketawanya gitu ya udah 2 poin aja. Ya. Cepet saya sama Bapak Ibu ya, nggak lama-lama. False belief yang kedua, kita mengira ada syarat yang harus dipenuhi dulu supaya kita mau dan bisa ngampuni. Harus terjadi sesuatu dulu atau syarat-syaratnya terpenuhi, terms and condition,
Harus terjadi dulu, baru saya nanti bisa ngampuni. Baru saya mau ngampunin. Nah, ini yang kita yakini selama ini. Tapi, ya, apa syarat-syarat yang kita minta? Orang harus menyesal. Enggak kelihatan menyesal gitu. Enggak mau saya ngampunin dia. Enak aja. Lihat, wajahnya enggak ada penyesalan sama sekali. Dalam pernikahan sering atau sering, ya kan? Tuh lihat, masih bisa makan kue tiaw, enak banget. Padahal baru kemarin malam dia ngomel-ngomel sama saya. Enggak ada penyesalan. Saya suruh ngampunin. Tidak bisa, gitu kan ya saudara. Kedua, harus minta maaf. Datang ke sini, minta maaf. Enggak minta maaf, enggak menyesal. Pengampunan saya mahal, maaf ya, asik. Ya kan? Ketiga, menunjukkan perubahan. Sudah menyesal, sudah minta maaf, tapi saya tunggu dulu. Berubah enggak kamu? Kalau kamu enggak berubah, tidak layak mendapatkan maaf dari saya. Kita lebih hebat dari Tuhan, saudara. Ya, kita lebih Tuhan dari Tuhan. Memang manusia itu problem terbesarnya apa sih? Pengen jadi Tuhan. Loh, saudara ingat enggak manusia waktu mau makan buah terlarang? Kan iblis ngiming-ngiminginya apa? Kamu akan menjadi seperti Allah. Wah, ya. Makanya sampai detik ini semua manusia pengen jadi Tuhan. Ya, pengen ngatur semuanya, pengen menilai semuanya. Dia yang nentuin mana yang benar, mana yang salah. Bakmi mana yang enak, bakmi mana yang enggak enak. Kalau dia ngomong bakmi yang menurut kita enggak enak, seleramu payah. Waduh, dia jadi Tuhan. Iya. Nah itu manusia, ya kan? Maaf dulu, kalau enggak saya enggak mau memberi ampun. Wah, ya, aura ketuhanan, ya kan? Keempat, hati saya mesti siap dulu. Ya, dia udah nyesel, dia udah minta maaf, dia udah menunjukkan perubahan, tapi hatiku belum siap. Ya. Kapan siapnya? Sampai waktu yang tidak ditentukan. Amsyong itu saudara. Loh makanya kenapa banyak pernikahan sulit pulih. Pasangannya lakukan kesalahan, memang iya lakukan kesalahan. Ya, tapi pasangannya sudah menyesal, sudah minta maaf, sampai sujud sembah. Saudara jangan ketawa, banyak terjadi. Saya tahun 2020 kan buka konseling pernikahan sampai hari ini, Bapak Ibu. Oh, ada cerita itu istrinya sampai nyembah-nyembah itu di pelataran rumah. Suaminya udah pokoknya udah nggak peduli lah, saking nggak pedulinya, istrinya nyembah-nyembah. Dia santai aja pergi potong rambut. Udah nggak dianggap sama sekali. Udah tunjukin perubahan gitu kan. Selalu gimana? Mau memulai lembaran yang baru nggak? Hatiku belum siap. Kapan siapnya? Ya nggak tahu, mungkin sampai mati nggak siap. Amsyong nggak saudara? Sampai mati nggak siap-siap. Ini loh Bapak Ibu. Makanya kenapa Alkitab tuh bilang, hati kamu tuh licik. Hati kamu tuh penuh dengan dosa. Jangan ikuti kata hati. Loh, kalau orang dunia kan bilang gini, ikuti kata hatimu. Tapi Alkitab bilang jangan ikuti kata hati, ikuti kata Tuhan. Tuhan bilang A, hati kita bilang Z. Kita tetap harus ikut Tuhan yang A. Tapi hatiku enggak dapat. Memang enggak perlu tunggu dapat. Saya dulu orang Kristen model gitu. Dapat dulu hatinya, baru melangkah, padahal Tuhan udah suruh. Kan Yunus gitu saudara. Yunus pergi ke Niniwe, aku gak dapat Tuhan. Hati untuk Niniwe gak ada. Loh kan ini bukan soal hatimu, ini soal hatiku. Tuhan kan gitu. Hatiku untuk Niniwe, hatiku enggak, apa urusannya? Hidupmu bukan kamu lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kamu. Itu loh kekristenan saudara. Susah ya Pak, lo baru nyadar ya? Ya memang, makanya butuh kasih karunia. Ini mumpung kemerdekaan Bapak Ibu Saudara. Saya jadi orang Indonesia sudah 45 tahun. Jadi orang Kristen udah 31 tahun. Ikut sesi model misi cinta Indonesia udah gak tahu berapa puluh kali. Pernah jadi WL-nya, pernah jadi apanya dan sebagainya. Kalau saya ditanya hati untuk Indonesia, saya mungkin cuma 50% loh saudara. Jujur aja ya, ini direkam gak? Nanti dikeluarin ini dipotong-potong lagi. Loh tapi saya mau jujur sama saudara, gak mudah untuk mencintai bangsa ini. Tapi kenapa saya tetap lakukan hal-hal yang diperlukan? Sudah 3 tahun terakhir saya tuh gelisah gimana caranya nginjil ya. Gimana caranya beritain Injil ya. Kalau saya ditanya, saya sayang banget ya sama Indonesia. Oh bergumul saya sayang untuk Indonesia itu. Apalagi ada film animasi terbaru itu, bergumul banget saya. Ya,
duh Indonesia gini banget gitu ya. Ya nggak tahu nggak apa-apa, ya nggak usah cari tahu juga, nanti nyesel cari tahu. Nah saudara, susah. Tapi saya tahu Tuhan sayang Indonesia. Jadi perasaan saya nggak penting, perasaan Tuhan terhadap Indonesia itu yang penting. Kalau Tuhan mau Indonesia untuk dijangkau, walaupun saya perasaannya belum dapat, saya tetap harus lakuin karena ini yang Tuhan mau dalam hidup saya. Loh, kekristenan tuh gitu Bapak Ibu, nggak nunggu hati dapat. Kalau itu kebenaran dari Tuhan udah jelas, jangan tunggu hati dapat, lakukan dulu, nanti hatimu akan ngikut. Banyak orang menganggap hati itu apa? Perasaan. Ya, perasaanku masih belum dapat. Saudara, aduh saya belajar tentang perasaan itu dari tahun 2008, tentang emosi manusia. Percayalah saya, perasaanmu itu seringkali tidak akurat. Yang kamu rasakan itu seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Contoh, saya merasa tertolak di gereja ini. Belum tentu kamu benar-benar ditolak. Loh, tapi saya merasa tertolak. Iya, perasaanmu itu real, nyata, kamu merasa tertolak. Tapi kenyataannya juga belum tentu kamu ditolak. Nah seringkali antara perasaan dan kenyataan itu berbeda jauh. Tapi kita mengira apa yang kita rasakan selalu adalah kenyataannya. Enggak selalu. Kenyataan yang sungguh-sungguh benar itu adalah firman Tuhan, kebenaran tertinggi. Jadi apapun perasaanmu, kalau firman Tuhan yang ngomong gitu, belajar untuk memaksakan diri lakukan. Nanti begitu kamu lakukan, perasaanmu akan ngikut. Saya tadinya pengen ceritain ini di terakhir-terakhir, tapi kayaknya saya ceritakan sekarang ya. Satu kali saya berantem sama istri saya, jam 12 malam. Saya nggak tahu dengan Anda loh, kalau kami ini sering berantemnya itu menjelang tidur. Ya udah enak, udah tinggal selep gitu ya, ngomong kalimat apa, waduh, tengah malam tuh agak sering kami ya. Saya juga heran kenapa gitu ya, selalu begitu ya. Nah itu jam 12 malam Bapak Ibu. Sampai jam 3 pagi nggak selesai. Udah mulai stres, frustrasi gitu ya, udah capek banget, akhirnya diem-dieman. Tapi kami ini punya aturan tidak tertulis. Kalau lagi berantem, siapa berani tidur duluan, dia menganggap remeh konflik itu. Wah, jadi walaupun jam 3 pagi, kita tahan-tahanan, tidur duluan kalah berarti. Ya, berarti dia yang salah itu ya. Wah kita tahan-tahanan, nggak tidur-tidur ya kan. Sampai jam 4 pagi diem-dieman sejam, udah sejam kan. Tapi nggak berani tidur walaupun udah teler banget gitu kan ya. Nah jam 4 pagi itu saudara, saya udah stres banget, udah frustrasi banget. Ini ngomong apa, pakai teknik apa semuanya. Udah jalan buntu, ya nggak ada, ya susah banget. Udah naik turun, udah kayak gitu ya konfliknya gitu kan ya. Sampai titik udah saya lelah, saya duduk mojok gitu ya. Sambil merenung ya pura-pura jadi korban. Gitu ya, playing victim, ya wajah dimelas-melasin, ya biar nih lihat nih gara-gara lu gua nggak bisa tidur nih, wah gitu ya. Tiba-tiba saudara istri saya duduk, saya kan modelnya ndoprok, kalau orang Jawa bilang tuh ndoprok gini ya. Nah istri saya tiba-tiba duduk di sebelah saya, terus dia peluk saya dan rangkul saya, dia peluk, nggak ngomong apa-apa selama 10 menit. Wih ini kalau jadi drakor mah seru banget. Ya, kasih backsound gitu, waduh ya, kita yang nonton tergetar hatinya ya. Sayang ya wajah saya kurang untuk jadi aktor drakor ya. Dia peluk gitu ya 10 menit, habis itu ngomong sebentar, minta maaf, saling minta maaf, 5 menit tidur kita. Sebelum tidur ngapain aja kita dari tadi 4 jam ya, tahu gitu dari awal kan gitu. Tapi sebelum tidur saya nanya sama istri saya, kamu masih marah gak sama aku? Masih. Kok masih? Tapi kenapa kamu kok mau datang peluk saya? Terus dia ngomong, karena saya pernah berjanji untuk mengasihi kamu dalam keadaan apapun juga. Wih kok gak ada musik, pakai gitu kayak gitu loh. Biar merinding gimana gitu ya. Saudara dari istri saya belajar begini. Sekalipun perasaanmu belum dapat, kamu tetap bisa melakukan yang benar sebenarnya. Tapi kita ini terlalu sering ngikuti rasa di hati. Wah aku belum siap, aku belum dapat. Enggak akan siap memang. Karena perasaan kita itu ya gitu Bapak Ibu, naik turun gonta ganti sesuka hati. Nah, tapi supaya kita nggak terombang ambing, firman yang kita pegang. Ngelakuinya susah nggak? Susah. Minta kasih karunia Tuhan, tapi waktu engkau lakukan, nanti perasaanmu akan ngikut. Nah saya mulai belajar 5 tahun terakhir tuh hidup kekristenan kayak gitu.
bergereja Bapak Ibu, lihat pemimpin, kadang-kadang saya juga kesel. Kenapa sih penatua kok gini, apa juga kesel. Tapi saya belajar kebenarannya apa, perasaan saya ditundukkan di bawah kebenaran firman. Kalau kebenaran firmannya adalah saya mesti tunduk kepada pemimpin saya, walaupun perasaan saya bergejolak, saya belajar lakuin. Keputusan, kebijakan yang sudah diambil, saya belajar dukung, walaupun hati saya belum dapat sebenarnya. Tapi saya belajar menundukkan untuk dukung. Nanti lama-lama perasaan saya akan ngikut kebenaran, Bapak Ibu. Nah itu, kita mengira ada syarat yang harus dipenuhi lebih dulu, baru kita mau ngampuni. Tapi kebenarannya apa? Ya. Nah Bapak Ibu, memaafkan dan mengampuni itu ternyata sedikit berbeda. Kalau memaafkan, itu kita bisa terima dan kita move on. Tapi kalau mengampuni, itu melepaskan orang itu dari tuntutan hukum. Nah, makanya kita sering lihat ya, saya sih memaafkan, tapi hukum tetap jalan. Nah dia memaafkan tapi belum mengampuni. Lah makanya saya juga lihat judulnya, waduh ini bukan memaafkan, ini tentang mengampuni. Wih berat. Ya, kadang kita bisa menerima bahwa ini orang memang kurang ajar sama saya. Ya udah nggak usah hubungan lagi sama dia. Tapi melepaskan tanggung jawab hukum dari dia, oh enak aja. Wah ini nggak mudah. Kalau di Alkitab itu ada dua bahasa Bapak Ibu yang dipakai ya untuk mengampuni. Afiemi artinya melepaskan dari kewajiban hukum. Karisomai itu artinya adalah mengampuni sebagai pemberian yang sebenarnya tidak layak untuk diterima. Lah itulah mengampuni. Jadi kalau Anda bilang gini, dia nggak layak Pak untuk diampuni, justru itulah pengampunan. Dia terlalu jahat, dia terlalu kurang ajar, dia terlalu gini-gini, dia masih lakukan lagi loh Pak, dia masih begini, dia masih jahat, dia belum berubah dan sebagainya. Itulah pengampunan. Wah susah sekali, betul, tapi itu yang Yesus lakukan sama kita. Jauh sebelum kita ngerti bahwa kita diampuni, Yesus sudah mengampuni lebih dahulu. Jauh sebelum kita mengerti apa artinya dikasihi, diterima, dibebaskan, diampuni, dia sudah melakukannya buat kita lebih dahulu. Nah maka kita akan melakukannya hal yang sama. Enggak harus langsung sempurna, tapi begini Bapak Ibu, minimal dari waktu ke waktu kita menjadi lebih baik dalam mengampuni. Sulit untuk kita tiba-tiba langsung wah ada orang bikin salah apapun kita, enggak apa-apa, hatiku tetap baik-baik aja. Aneh loh, hatiku bisa enggak sakit hati sama sekali. Itu perlu diperiksa loh hatinya. Karena manusia normal masih bisa sakit hati saudara. Masih bisa tersinggung, masih bisa kecewa. Itu wajar. Detik pada waktu orang ngomong enggak enak sama kita, ide kayak gitu kuno amat, itu 20 tahun yang lalu. Dek, itu normal. Tapi setelah itu kita putuskan, bergumul sama Tuhan. Aduh Tuhan, kok ada pekerja kayak gini ya. Ngajar SPK lagi dia, aduh nyebelin banget gitu ya. Kita bergumul, tapi akhirnya kita, aku mengampunilah. Ya, nggak ada tuntutan apapun. Tuhan kutuk dia atau Tuhan cabut nyawanya, nggak ada. Ya, udah Tuhan berkatin dia aja. Nah itu, tapi kan lewat pergumulan. Nggak mudah. Ya, mungkin hal-hal tertentu kita bisa. Hal-hal tertentu kita belum bisa, kita bergumul lagi. Itulah perjalanan kita sebagai orang Kristen. Sampai titik akhir, kita belajar untuk melepaskan semuanya. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu, ada hal yang kita take away yang kedua. Tadi saya janji ada berapa take away-nya? 2, ini udah kedua. Bilang sama kiri kanan, udah mau selesai, 1, 2, 3. Pemain keyboard dimanapun Anda berada, tunjukkan pesonamu. Kalau pengkhotbah udah undang pemain keyboard, saudara tahu artinya apa enggak? Khotbah hampir selesai, saudara. Ya, nah, take away kedua. Mengampuni itu adalah ketaatan kita pada firman Tuhan. Bukan soal ketahanan kita untuk tidak terluka. Banyak orang salah. Dipikir kemampuan untuk mengampuni itulah kemampuan untuk tidak merasa terluka. Wah kamu hebat ya. Dia apa-apain orang kamu bisa mengampuni ya. Iya aku gak ngerasa apa-apa. Loh itu perlu diperiksa loh. Kok orang gak punya perasaan apa-apa? Gak mungkin. Pasti ada something wrong kalau dia gak punya perasaan apa-apa. Tapi kalau kita punya perasaan terluka, kita tetap bisa mengampuni. Karena ini bukan soal tahan atau gak tahan. Ini soal ketaatan pada firman Tuhan. Saudara, waktu Anda taat untuk mau mengampuni, rasa sakitnya masih ada gak? Masih. Bahkan mungkin bertahan lama. Tapi supaya saudara sembuh, Anda harus dimulai dari apa? Memutuskan mengampuni lebih dulu. Makanya, boleh block chord nada Korea gitu? Jangannya nada worship ya. False belief ketiga, kita mengira
Kita mengampuni karena orang itu menyadari kesalahannya dan bertobat. Ya. Tapi yang terjadi apa? Lukas 23 ayat 34, ayat tema kita seri bulan ini. Bagus sekali saudara. Waktu saya dapat kebenaran ini, wah saya mau tidak mau harus submit pada Tuhan tentang mengampuni. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Loh kenapa kok Yesus ngomong ampunilah mereka? Sebab alasannya karena mereka tidak tahu, mereka nggak sadar apa yang mereka lagi lakukan. Bukan karena mereka tuh sadar loh. Justru karena mereka nggak sadar, maka ampunilah mereka. Sudah kita pikir kita ngampunin tuh tunggu, dia nggak sadar loh kalau dia tuh nyakitin orang. Dia ini nggak sadar loh kalau dia ini kurang ajar. Justru karena dia nggak sadar, maka ampunilah dia. Kalau dia sadar, pasti dia sudah minta maaf dan bertobat kan? Justru karena dia nggak sadar, maka Yesus bilang orang-orang ini butuh diampuni. Karena mereka tidak layak untuk terima pengampunan, tapi justru karena itulah orang-orang ini butuh untuk diampuni. Mereka nggak tahu. Kalau kita bedah sedikit, saudara, struktur kata dari bahasa aslinya. Yesus berkata itu kalimatnya kurang lebih seperti orang bergumam. Dia mengulang-ulang. Bukan sebuah pernyataan. Ya Bapa, ampunilah mereka sekali. Bukan. Yesus itu seperti begini. Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Oh ya Bapa, ampunilah. Seolah-olah Yesus terus mencoba mengafirmasi itu berulang-ulang. Kebenaran ini. Ampunilah mereka, itu sebuah permintaan yang tegas. Sebuah keyakinan hati. Bukan kebimbangan dalam hati. Yesus benar-benar tahu apa yang dia doakan dan dia minta dari Bapaknya. Ampuni mereka. Tegas, yakin. Sebab mereka tidak tahu, tidak sadar, mereka nggak paham. Makanya waktu Tuhan ngomong sama Yunus, bagaimana aku tidak sayang pada Niniwe, bangsa yang besar, yang tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Di mata Tuhan, orang yang berbuat jahat itu di mata Tuhan, benar-benar seperti anak yang nggak ngerti kiri dan kanan. Makanya kan kemudian ada lagunya, bagaimana tidak Tuhan kan sayang pada Indonesia bangsa yang besar. Itu sebenarnya diambil dari kisah Yunus. Bagaimana Tuhan tidak sayang? Mereka nggak bisa bedain kiri dan kanan. Jahat dibilang benar, benar dibilang salah. Sudah hidup di tengah negara yang seperti itu kan? Yang salah dibilang benar, yang benar dibilang salah. Mereka nggak ngerti yang kiri dan kanan. Bagaimana Tuhan nggak sayang? Kalau kita, bagaimana saya bisa sayang? Orang kurang ajar begini. Tapi kalau Tuhan kebalik, mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Makanya mereka butuh diampuni. Mereka butuh dengar kabar tentang pengampunan ini. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak sadar betapa rusaknya hidup mereka. Betapa jauhnya mereka dari Tuhan. Sekarang saya paham. Setiap kali orang melukai saya pakai doanya Tuhan Yesus. Tuhan ampuni mereka, Tuhan ampuni dia. Dia nggak paham betapa dia merusak hati saya, betapa dia merusak hati orang-orang di sekitarnya. Dia nggak paham Tuhan. Dia butuh pengampunan dari Engkau. Hati saya jadi tenang loh Bapak Ibu. Mengetahui bahwa dia melakukan ini justru di dalam kebodohan spiritual mereka. Wah, kalau Anda paham ini, Anda akan lebih mudah untuk memutuskan mengampuni. Gimana gak paham Pak? Dia suami saya, dia udah puluhan tahun menikah sama saya. Gimana dia gak paham? Dia sengaja lakukan itu. Justru itulah kebodohan dia. Dia tahu itu salah, kok dia malah sengaja lakukan. Dia gak paham kebenaran. Makanya Yesus bilang, orang-orang seperti ini butuh diampuni. Saya tutup Bapak Ibu dengan beberapa hal. Yesus sengaja mengambil titik yang paling menyakitkan yang bisa dialami oleh manusia. Agar ketika kita sampai di titik itu, kita bisa mengampuni dengan kekuatan Yesus. Saudara, kalau saudara cek penderitaan Yesus, physically, mentally, psychologically, itu penderitaan yang paling besar yang bisa dialami manusia. Via Dolorosa, itu benar-benar disebut jalan penderitaan itu kenapa? Bukan karena fisiknya saja, tapi terlebih penting lagi mentalnya benar-benar dihancurkan. Semua orang terdekat Yesus mengkhianati dia. Ada yang menjual dia, ada yang tidak mengakui dia. Semua bubar waktu tentara itu di malam Getsemani itu.
Murid-murid Yesus seperti kucing disiram oleh air, biar bubar semua. Dia benar-benar menjalani sendiri, dihina, direndahkan segala sesuatu. Gimana gak sakit hati? Itu udah bukan sakit hati lagi. Kalau manusia biasa, pahit hatinya. Tapi di titik, dikhianati, direndahkan, tidak dianggap manusia, dihina-hina, di titik itu Yesus mengampuni. Supaya apa? Supaya suatu hari kalau Anda jatuh di titik yang gelap itu, Anda berjumpa dengan Yesus yang mengampuni. Dan Anda mendapat kekuatan untuk juga mengampuni. Tanpa Yesus ada di titik itu, engkau sendirian dalam rasa sakit itu, nggak bisa saudara ngampunin. Makanya ada orang-orang yang mendendam kesumat sampai matinya. Nafas terakhir itu bunyinya gini, dendam. Selep habis. Dia bilang ini, sampai mati aku akan menjadi hantu menggentayangi kamu. Saking gak relanya dia untuk melepaskan orang ini. Kenapa? Karena mungkin dia gak berjumpa dengan Yesus di titik yang paling menyakitkan itu. Sulit untuk mengampuni. Tapi kalau kita ingat Yesus, makanya habis ini kita perjamuan kudus bagus banget. Kita berjumpa dengan Dia yang di atas kayu salib. Dalam semua pengkhianatan, penderitaan, rasa sakit hati dan semuanya, Dia memutuskan untuk ampuni mereka Bapa. Maka waktu kita minum anggur, makan roti, kita minta kasih karunia, Tuhan mampukan aku untuk mengampuni. Orangnya di sebelah saya mungkin, tapi saya minta kasih karunia untuk mengampuni. Orangnya lagi di rumah, orangnya tetangga saya, orangnya itu yang khotbah itu, lah itu orangnya. Lah kok bisa gak kenal? Oh iya, kadang kita gak kenal, kita bisa sakit hati sama orang yang gak kenal. Minta kasih karunia untuk ampuni. 1 menit lagi ya Bapak Ibu ya, jangan tidur dulu, tinggal 1 menit kok tidur ya. Kita mengampuni bukan karena menganggap luka itu gak penting. Bukan karena meremehkan rasa sakit hati kita, bukan. Namun karena kita tahu Tuhan lebih penting dari luka kita. Tuhan di atas dari luka kita. Kadang-kadang kita tuh gini, merasa luka kita ini yang terpenting. Ya Tuhan, kamu gak ngerti rasa saya, enak aja. Tuhan tahu rasanya, digituin sama orang. Ini yang terpenting nih perasaan saya nih. Bukan, Tuhanlah Tuhan. Mengampuni adalah sebuah pernyataan. Tuhan, sekalipun saya sakit dan sedang terluka, tapi saya tetap menjadikan Engkau Tuhan sebagai Tuhan. Roma 12, persembahan yang hidup. Saudara tahu kenapa persembahan yang hidup lebih penting dari kurban bakaran yang mati? Karena kambing, domba, lembu begitu dibakar habis mati, selesai penyembahannya. Tapi kalau kita, selama kita masih hidup, itu api penyembahan terus menyala. Rasa sakit kita persembahkan di hadapan Tuhan. Marah kita persembahkan. Persembahan yang hidup 24 jam setiap saat. Maka setiap engkau sakit, hatimu, itu waktunya engkau berkata, ini waktunya menyembah Tuhan lagi. Taruh lagi persembahan di hadapan Tuhan. Terus diulang-ulang kayak gitu. Engkau menjadi persembahan yang hidup. Itu loh kekristenan saudara. Lah habis dong Pak. Dibakar terus persembahan yang hidup. Iya. Sampai selesai kita diubah dalam tubuh kemuliaan bersama dengan Tuhan. Hidup kita semuanya ini penyembahan. Bukan cuma nyanyi-nyanyi doang. Bukan. Semua ini. Terlebih saat engkau mengalami sakit hati. Kita memutuskan Tuhan, sakit hati ini tidak aku pelihara. Engkau yang lebih penting. Aku persembahkan di hadapan Tuhan. Itu worship, itu penyembahan. Bapak Ibu, persembahan yang hidup. Belum kelar-kelar Pak, ini slide terakhir. Beneran terakhir. Kita mengampuni bukan karena Tuhan pengen kita itu tetap terluka. Bukan. Justru Tuhan pengen sembuhkan kita. Makanya Dia pengen kita ngampunin. Saudara, saya tahu gak mudah, sangat tidak mudah. Saya pernah ditipu uang ratusan juta, saudara. Orangnya kabur dan orangnya siapa? Anak binaan saya sendiri. Saudara, itu yang saya bilang, kalau ditipu orang gak kenal ya sudah. Ditipu anak binaan yang tiap saat kami doakan, jam 1 pagi dia nangis-nangis, curhat, kita dengerin, dia punya masalah, kita samperin, dengerin dia tipu duit kami. Susah untuk ngampuni. Awal-awal saya bilang, saya mau keluarin duit berapapun untuk mencari dia. Jika perlu buronan Interpol, oke kita bikin. Wah, marah saya saudara. Tapi waktu saya sadar kebenaran ini, dia tidak tahu apa yang dia sedang berbuat.
Dia nggak tahu dia sedang menuju kepada kehancuran dari hidupnya. Aduh Tuhan, kasihan banget. Ampuni dia. Jumpai dia, entah bagaimana caranya. Tuhan sembuhkan dia. Urusan nanti dia datang sama saya balikin duit atau enggak, bukan urusan saya. Urusan saya adalah melepaskan pengampunan supaya Tuhan berurusan dengan dia. Saudara, yuk kita berdoa. Datang di hadapan Tuhan. Kalau masih ada yang bergumul hari ini, saya tidak minta engkau sembuh lukamu detik ini. Tapi saya minta engkau untuk memutuskan, Tuhan aku mau ikut Tuhan. Sekalipun masih ada rasa sakit di hati ini, aku tetap putuskan mau Tuhan mengikut engkau. Jadi Bapak Ibu, kalau ada di antara kita pada pagi hari ini, kau sedang bergumul dengan pengampunan. Engkau sudah mengampuni tapi dia bikin dosa lagi, dia bikin salah lagi, menyakiti lagi, engkau bergumul lagi. Bolehkah engkau taruh tangan kanan di dadamu, kita datang di hadapan Tuhan, saya berdoa buat saudara. Engkau yang sedang bergumul dengan pengampunan, engkau seperti memutuskan tidak mau mengampuni, sulit sekali. Bolehkah engkau taruh tangan kanan di dadamu? Siapa lagi Bapak Ibu Saudara? Yes, kita berdoa. Roh Kudus, engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau penghibur, engkau penolong, engkau yang menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Engkau tahu kami tidak sanggup tanpa kekuatan dan kuasa-Mu. Karena itu pagi hari ini aku berdoa, Tuhan, Roh Kudus, engkau bekerja di tengah-tengah kami. Menjamah hati kami, melembutkan hati kami, mematahkan setiap ikatan-ikatan kemarahan, ikatan-ikatan yang membelenggu hati kami, yang membuat kami selama ini sulit untuk bisa mengampuni. Roh Kudus, kerjakan kemerdekaan-Mu di hati kami pada hari ini. Dalam nama Yesus, mengalir bekerja di tengah-tengah kami. Jika muncul ingatan-ingatan akan peristiwa di masa lalu, bagaimana orang itu menyakiti, bagaimana peristiwa itu memberikan trauma buat kami. Saat ini Roh Kudus, waktunya engkau menjamah kami. Oh, engkau mengubah ingatan-ingatan itu menjadi kebenaran-kebenaran oleh firman-Mu di tengah-tengah kami. Bekerja Roh Kudus. Dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu Saudara, engkau bawa hatimu di hadapan Tuhan. Saya berikan waktu beberapa detik berdoa. Berdoa. Buat komitmen di hadapan Tuhan. Serahkan rasa sakit itu, pergumulanmu, bawa di hadapan Tuhan sekarang. Mari Bapak Ibu Saudara, berdoa di hadapan Dia. Oh haleluya, kuasa-Mu bekerja Tuhan, mengalir memampukan kami. Oh haleluya, haleluya. Tuhan mendengar doa-doa kami. Persembahan hati kami, penyerahan hati kami bawa padamu Tuhan. Oh bekerjalah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami tahu kasih karunia-Mu akan memampukan kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa di luar Engkau Tuhan. Tapi kami serahkan hati kami. Proses-proses ke depan bergumul dengan luka-luka ini, kami percaya Engkau ada bersama kami. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ada beberapa buku Bapak Ibu saya bawa, nanti Bapak Ibu bisa tanya kepada sekretariat, ya, terutama judulnya Mental Strong dan 49 hari berjalan bersama dengan Tuhan. Nanti Bapak Ibu tanya kepada sekretariat, ya, buku-buku saya. Tuhan Yesus memberkati.